Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Trimaharani, NIM 34200019. Di sini saya akan membawakan materi tentang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam moderasi Islam. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahli Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar atau akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, dan akli, ijtihad atau ijma dan qiyas. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah fikih dan hakikat substansi. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat atau wasatiyah dan ihtiyat, kehati-hatian atau antisipasi, dalam bidang ibadah, alasan NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi. Dalam konteks keindonesiaan, pola pikir NU yang didasari dengan nilai-nilai tersebut dapat dinilai sebagai suatu cara yang paling efektif, fleksibel, akurat, dan tepat. Hal ini dimaksudkan bahwa eksistensi NU, baik secara kelembagaan, jamiah atau organisasi, perkumpulan, jamaah-jamaah, ajaran atau pemahaman keagamaan, maupun kultur keagamaan dan kemasyarakatannya dapat diterima bahkan didukung dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang pertama adalah masalah penanggulangan gerakan radikalisasi. Menurut penilaian beliau, pendekatan kultural dan keagamaan yang dilakukan NU sangatlah selektif. Yang kedua adalah di bidang peningkatan ekonomi, terutama dalam bidang peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha ekonomi mikro, dan ketahanan energi. Program ini perlu dilakukan secara luas agar bisa menjangkau lapisan rakyat paling bawah. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pendidikan, terutama dengan bidang moral dan penguatan karakter building. Dikatakan agenda ini sangat penting mengingat saat ini pendidikan telah kehilangan aturan dan tata nilai. Kita bisa kembali menata moral bangsa dengan pendidikan moral dan penguatan karakter building. Yang keempat adalah penanggulangan climate change. Peran ulama dalam masalah ini sangat penting, sebab hal ini amat berkaitan dengan pembinaan moral bangsa. Dengan penanaman nilai-nilai moral yang luhur, diharapkan masyarakat akan lebih bisa menghormati lingkungan dan menjaga kelestariannya. Dan yang kelima adalah pengembangan dialog peradaban untuk mewujudkan peradaban dunia. Saat ini Indonesia dan NU diminta lebih aktif dalam forum internasional dan diharapkan menjadi leader dalam semua bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.